Ya, berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang radikalisme, itu juga yang menjadi pesan Presiden Joko Widodo kepada para rektor ya, bagaimana kampus juga bisa mengantisipasi munculnya paham-paham radikal yang diajarkan kepada mahasiswa. Dan pemirsa, pagi hari ini kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia terkait dengan pesan Presiden Joko Widodo kepada para rektor, dan kita akan membahas lebih jauh lagi. Selamat pagi, Profesor Jamal Wiwoho. Selamat pagi. Terima kasih Mas Ogat. sudah berkenan untuk berbincang di Good Morning Indonesia, Prof. Ini ada yang menarik memang kalau berbicara tentang tantangan kampus, dan Presiden lagi-lagi menekankan itu di hadapan para rektor. Sebetulnya kondisi real saat ini kampus kita memang sudah menjawab perubahan atau memang sama sekali belum? Baik, satu saya harus sampaikan dulu sebagai pembuka, karena apa? Karena sejak Maret tahun 2020, kampus memulai sebuah era baru sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang saya sebutkan dalam era baru ini dipaksa dalam tanda petik oleh karena adanya pandemi COVID. Sistem pembelajaran yang awalnya bertatap muka atau banyak orang menggunakan istilah luring, Ya. maka mulai pertengahan Maret tahun 2020 itu berubah menjadi daring. Lah, perubahan ini juga merupakan tantangan baru bagi penyelenggaraan perguruan tinggi di Indonesia. Betul. Tantangan baru ini bisa melibatkan siapa saja, bisa melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa itu sendiri. Karena apa? Karena biasanya berkumpul di dalam satu ruangan untuk bertatap muka, kemudian menjadi distance learning, menjadi kuliah yang tidak tatap muka lagi, tapi dalam jaringan. Iya. Nah, perubahan-perubahan inilah yang harus juga segera kita antisipasi dan sudah tidak dilakukan. Setidak-tidaknya lebih dari 1,5 tahun ini perguruan tinggi sudah melakukan itu semua, Mas Ajat. Ya. Tapi bagaimana dengan di tengah tantangan perubahan pada saat menghadapi pandemi, ada juga tantangan kurikulum, pengajaran yang juga disampaikan oleh Presiden kemarin? Ya. Jadi dengan model baru sekarang yang namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, tentu kalau kita melihat misalnya saja peta perguruan tinggi di Indonesia itu lebih dari 4.500 kampus, di mana 122 perguruan tinggi negeri ada di dalamnya. Tentu perguruan tinggi itu ada yang misalnya saja kalau dilihat dari sisi akreditasi, yang A, B, C begitu ya. Yang A itu paling sedikit. Ini menunjukkan bahwa dilihat dari sisi standar-standar mutu, A itu dari 4.500 itu enggak. Ya kisaran 100 lah kira-kira begitu. Itu menunjukkan dari sisi mutu harus banyak dibenahi. Jadi, Sistem, ya, tidak salah juga ya Presiden Joko Widodo menuntut bahwa ada perubahan yang begitu besar yang dilakukan oleh kampus. Termasuk juga bagaimana rektor ini bisa memperhatikan kondisi makan mahasiswanya. Bisakah itu direalisasikan, Prof? Ya begini, makan itu kemudian jangan dilihat sebagai bagaimana memberikan asupan itu. Tetapi makan itu bisa dilihat dari sisi apakah di tengah-tengah pandemi COVID-19 itu para mahasiswa bisa menjalankan tugas-tugas pembelajarannya dengan baik apa tidak. Iya. Karena apa? Karena kalau yang makan secara fisikly, itu mahasiswa kan tidak ada di dalam kampus lagi. Tetapi manakala ada mahasiswa-mahasiswa yang karena sesuatu hal berada di lingkungan kampus, kampus-kampus itu juga memberikan makanan secara fisik. Tetapi saya melihat pesan Pak Presiden itu adalah jangan sampai di tengah-tengah pandemi COVID itu proses pembelajarannya berhenti. Asupan gizinya tetap harus jalan. Asupan gizinya apa? Ya lewat kuliah daring itu harus bisa dilakukan dengan baik. Walaupun kalau kita melihat apakah kuliah daring itu efektif atau tidak, ya kuliah daring itu adalah pilihan terbaik daripada tidak
jalan sama sekali karena ada pandemi COVID. Itu Mas Ajat. Baik. Prof, tapi berkaitan dengan nanti pada saat pelaksanaannya bagaimana sebetulnya fleksibilitas soal pemilihan program studi dan keinginan-keinginan dari mahasiswa yang menurut Pak Presiden harus juga diakomodir oleh rektorat. Ini sebetulnya prakteknya seperti apa? Bisakah artinya lintas prodi dan semaunya mahasiswa? Ya, setidak-tidaknya mulai Januari 20 sudah diperkenalkan yang namanya Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, NKMB. Ya. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah setiap mahasiswa, manakala itu S1 atau 4 tahun, itu 3 semester berada di luar program studinya. Ya, jadi misalnya saja FISIP itu bisa saja 1 semester atau 1 semester di luar FISIP di dalam kampusnya, 1 semester di luar kampusnya dalam prodi FISIP, dan 1 semester di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah misalnya saja BUMN, bisa saja di perusahaan multinasional, di perusahaan nasional, dan sebagainya. Jadi 3 semester di luar prodi ini adalah sebuah model baru sistem pembelajaran agar para mahasiswa yang nanti lulus setidak-tidaknya memiliki pengalaman di luar prodinya selama 3 semester. Itulah yang kemudian Bapak Presiden mengatakan, silakan buat pilihan-pilihan mata kuliah yang lebih banyak. Artinya apa? Pilihan ini sangat bervariatif. Bisa saja pilihan itu kemudian diajukan oleh para mahasiswa, karena mahasiswa itu ternyata lebih mengetahui yang di dunia luar misalnya. Oleh karena itu tentu dalam konteks ini dinamisator dari kurikulum harus terjaga. Baik. Kurikulum tidak boleh kemudian dikeramatkan. Kurikulum harus banyak-banyak disempurnakan. Mari bersama-sama menyempurnakan kurikulum itu dengan misalnya saja dosen, alumni, para pekerja yang selintas, mau dunia usaha dan dunia industri, dan masyarakat juga dilibatkan di dalam misalnya saja penyusunan-penyusunan itu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Baik. Begitu saja. Prof, tapi juga ada kritik berkaitan dengan masih adanya prodi jadul. Ini sebetulnya seperti apa terkait dengan keilmuan dan perkembangan kebutuhan yang memang sekarang menuntut adanya perbaharuan-perbaharuan. Termasuk juga bagaimana dengan UNS, apakah masih ada prodi-prodi yang memang sudah jadul istilahnya? Ya, prodi jadul itu kemarin Pak Presiden mengatakan kalau di ekonomi ya ekonomi akuntansi, ekonomi pembangunan, dan sebagainya. Nah, kita tidak menafikan bahwa prodi-prodi itu sudah cukup lama dari dulu sampai sekarang. Tetapi di era yang begitu cepat perubahannya ini, maka diharapkan kampus-kampus itu kalau mengajukan prodi baru, prodi-prodi yang kekinian, prodi-prodi yang menjawab tantangan zaman, prodi-prodi yang 5-10 tahun lagi itu bisa diantisipasi sebagai prodi yang menjawab tantangan zaman. Jadi kalau kita melihat prodi-prodi yang masih belum menjawab tantangan zaman, bukan berarti kemudian prodi itu dimatikan, tetapi kita berharap prodi-prodi yang baru adalah prodi-prodi yang betul-betul bisa sesuai dengan era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Tapi gambarannya prodi-prodi yang jadul itu seberapa besar saat ini masih ada? Namanya masih banyak ini. Banyak ya masih? Masih banyak, ya masih banyak. Dengan pesan-pesan Pak Presiden untuk kampus juga apa yang bisa disampaikan oleh perguruan tinggi kepada masyarakat? Satu, setidak-tidaknya ada 4 agenda yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesiapan perguruan tinggi untuk memasuki babak baru, yaitu perkuliahan dengan tatap muka atau PTM. Ya. Karena apa? 1,5 tahun sudah itu kita
di kampus tertutup begitu ya kira-kira. Tertutup karena adanya COVID. Maka Pak Presiden mendorong mari bersama-sama kampus-kampus yang sudah siap dibuka mulai dibuka. Misalnya saja kalau di Universitas 11 Maret sudah mulai dibuka dengan persyaratan yaitu bersyarat dan bertahap. Oke. Syarat-syaratnya tentu protokol COVID harus kita penuhi, tidak boleh ada paksaan masuk di kampus. Kalau dia belum berani ya jangan sampai kemudian dipaksa untuk masuk kampus. Bertahap, maka ya hanya maksimal 30% dulu. Baik. Dari jumlah prodi, dari jumlah mahasiswa yang masuk. Berikutnya? Mungkin juga untuk daerah-daerah di mana misalnya saja kalau di UNS, di luar Jawa dan sebagainya belum kita panggil, tetapi tetap menggunakan sistem pembelajaran di mana di kampus ada, tetapi juga di daerah masing-masing atau di daerah di mana mahasiswa tinggal tetap bisa mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik. Baik, itu yang sekarang jadi tantangan ya, menyiapkan tatap muka. Berikutnya juga berkaitan dengan peran perguruan tinggi dalam penanganan COVID misalnya saja. Bapak Presiden juga memberikan sebuah elaborasi, jangan diam. Dan perguruan tinggi di dalam penanganan COVID juga berperan serta misalnya saja menyiapkan riset-riset untuk vaksin, menyiapkan alat-alat untuk yang berkaitan dengan ventilator, kursi roda listrik dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah mensukseskan vaksinasi. Kampus-kampus sudah melakukan vaksin walaupun belum 100%, namun demikian dosen, kemudian karyawan dan mahasiswa yang ingin untuk kampus itu divaksin lebih dulu. Baik. Itu Mas Pekat. Artinya perguruan tinggi mau dan siap untuk berubah begitu ya, Prof ya? Terima kasih banyak. Perguruan tinggi kita harapkan menjadi agen perubahan yang paling cepat di tengah masyarakat. Iya. Terima kasih, Prof Jamal, atas waktunya sudah berbincang banyak di Good Morning Indonesia. Selamat pagi dan salam sehat, Prof. Salam sehat selalu. Profesor Jamal Wibowo, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, pemirsa, dan